Sebelum memulai materi kami, ada baiknya pantun dari saya. Pergi ke pasar beli panda. Saya diterima di sekolah saya. Selamat datang hadirin semuanya. Mari bersama simak. Iya. Nah sebelum itu ada yang tahu video share? Belum. Oke, sebagai berikut ini materi dari kami. Nah, tujuan dari kami itu pertama, apa itu biodiesel? Kedua, sejarah biodiesel. Ketiga, proses reproduksi biodiesel. Keempat, ketentuan biodiesel. Kelima, pemanfaatan biodiesel. Dan keenam, ketentuan biodiesel. Saya akan menjelaskan apa itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar nabati yang dihasilkan dari sumber bahan baku hayati atau biomasa lainnya yang diproduksi secara esterifikasi atau transesterifikasi. Nah, di sini saya akan menyebutkan sejarah singkat tentang biodiesel. Rudolf Diesel, penemuan mesin diesel pertama kali diimplementasikan mesin yang berjalan dengan minyak kaca pada tahun 1900. Perkembangan biodiesel mulai dikembangkan secara komersial pada tahun 1990-an sebagai respon terhadap krisis energi dan masalah lingkungan. Nah, apa itu esterifikasi dan transesterifikasi? Yaitu proses kimia mengubah minyak lemah menjadi biodiesel dan gliserol. Proses ini menyederhanakan rantai senyawa trigliserida menjadi rantai ester monogliserida dengan alkohol rantai pendek seperti metal. Biodiesel berasal dari bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, minyak jarak, minyak nyemplung, minyak kelapa, minyak ikan. Sumber dan jenis biodiesel sesuai pengertiannya, biodiesel bersumber dari minyak nabati dan hewani. Apa saja keuntungan dari biodiesel? Yang pertama, bahan baku dapat diperbarui secara terus-menerus, tidak seperti bahan bakar fosil yang terbatas. Yang kedua, emisi lebih rendah, menghasilkan lebih sedikit CO2 dan polutan lainnya dibandingkan diesel konvensional. Yang ketiga, mudah terurai di lingkungan, mengurangi risiko pencemaran tanah dan air. Oke, sebelum itu mari kita ice breathing. Mohon semuanya tolong berdiri.
biodiesel itu apa? Biodiesel sedang diincar sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan di Indonesia. Biodiesel dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil yang tidak terbarukan dan meninggalkan lebih banyak emisi gas rumah kaca sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Kini sudah banyak sektor yang memanfaatkan biodiesel merujuk peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar. Lain jenis sektor yang wajib menerapkan biodiesel adalah usaha mikrousaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum atau PSO atau public service, obligation, transportasi nomor PSO, pembangkit, industri komersial untuk mendukung pengolahan bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. Shell juga memiliki produk biodiesel. Bahkan untuk kebutuhan armada perusahaan Shell menyediakan Shell Plant and produk umum Shell merupakan plan manajemen yang memungkinkan perusahaan melakukan praktik manajemen terbaru bagi seluruh armadanya. Shell Plant Scale memungkinkan perusahaan Anda mengontrol rulet bahan bakar, alokasi dana, hemat bersih, dan analisis armada secara menyeluruh. Dengan begini, perusahaan dapat minimalisasi waktu administrasinya, mengurangi kelalaian pegawai dalam proses pelaporan, serta melakukan praktik manajemen dengan lebih aman dan mudah. Nah, di sini ada jenis dan contoh biodiesel dijelaskan oleh Lisa. Yang pertama, biodiesel B20. Biodiesel 20 merupakan produk hasil pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar. Program pemerintah ini diberlakukan sejak Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Yang kedua, biodiesel B30 dan B35. Biodiesel B30 merupakan produk hasil pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Program ini aktif berjalan di Januari 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Sejak Desember 2022 hingga Januari 2023, pemerintah Indonesia mulai gencar menyuarakan transisi B30 menjadi B35 untuk digunakan masyarakat luas. Komposisi B35 terdiri dari 35% BBN atau biodiesel dan 65% solar. B35 sendiri akan mulai bisa digunakan masyarakat umum per 1 Februari 2023. Yang ketiga, biodiesel B100. Biodiesel B100 merupakan bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin diesel berupa ester metil, asam lemak atau fatty acid metil ester atau FAME yang terbuat dari bahan bakar minyak atau lemak hewani melalui proses esterifikasi atau Cepat. Perkenalkan, saya Gabriel Mayurun dari kelompok 10. Saya ingin bertanya bagaimana biodiesel dihasilkan. Bagaimana biodiesel
biodiesel dihasilkan? Bagaimana prosesnya sesuai? Biodiesel. Untuk satu orang lagi. Natalie dan Marcos. Siap peniste. Mengapa biodiesel termasuk sebagai sumber energi alternatif? Untuk pertanyaan pertama dari saat Manurung, apakah ada teman yang ingin menjawab? Demi masing-masing Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk menjawab dari pertanyaan Gabriel Manurung. Bagaimana biodiesel dihasilkan? Biodiesel dihasilkan yang pertama pemilihan bahan baku. Biodiesel dihasilkan dari bahan baku minyak nabati atau lemak hewan. Yang kedua, proses transesterifikasi, yaitu proses utama dalam produksi biodiesel adalah transesterifikasi. Yang ketiga, reaksi kimia. Dalam reaksi ini yang bereaksi adalah alkohol. Yang keempat, pemisahan fase. Yang kelima, pemurnian. Yang keenam, pengeringan. Serta yang ketujuh, kualitas dan juga standar. Karena sebelum digunakan sebagai bahan bakar, biodiesel harus memenuhi standar kualitas tertentu untuk memastikan kompatibilitas dengan mesin diesel. Sekian dan terima kasih. Untuk saat Manurung, apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, saya sudah buat. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada teman kita yang ingin menjawab? Pendapat pertama, Elizabeth. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elizabeth Tagaos. Izin menjawab pertanyaan dari teman kami Natalie Nabitupulu. Mengapa biodiesel termasuk ke dalam energi alternatif? Menurut pendapat saya karena biodiesel terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui dan gampang untuk dibuat. Terima kasih. Untuk yang pendapat yang lain, apakah ada gimana Kak? Biodiesel termasuk sebagai sumber energi alternatif karena memiliki beberapa alasan berikut. Yang pertama, terbuat dari sumber daya terbarukan. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang merupakan sumber daya tak terbarukan, biodiesel menawarkan solusi energi yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, ramah lingkungan. Biodiesel tidak mengandung sulfur sehingga emisi gas buang sulfur dioksida yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan dapat dikurangi. Yang ketiga, membantu mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Industri biodiesel dapat menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan di industri. Terima kasih. Untuk Natalie Nabitupulu, apa sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Ya, saya sudah puas. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman kita yang sudah menyaksikan, memberikan kesempatan buat kami untuk melakukan kesempatan kami. Dan kami